Berikutnya kita akan bahas tentang cyber security specialist. Ya, ini kebalikannya dari hacker tadi atau threat actor tadi. Nah, tadi yang jahatnya siapa? Walaupun ada klarifikasi tidak semuanya jahat. Ini kita bahas yang jagoan-jagoannya, yang baik-baiknya. Jadi cyber security specialist ini banyak jenisnya. Di teori nanti akan dibahas jenis yang lain. Saya akan membahas yang ini. Yang kemarin sudah pernah saya tampilkan sedikit ya. Nanti tambahannya kalian tinggal lihat di materi saja ya. Yang pertama ada cyber security analyst. Nah, ini tugasnya adalah menganalisa, memonitor, menganalisa jika terjadi ada penyerangan atau ada malware atau ada sesuatu yang mencurigakan masuk dalam jaringan ataupun keluar. Biasanya yang sering dicurigai adalah yang masuk. Jadi dia menganalisa tugasnya. Lalu berikutnya ada cyber security architect. Namanya arsitek ya, yang mendesain. Nah, ini bagian yang mendesain. Mendesain suatu sistem bagaimana agar secure. Berikutnya ada cyber security engineer. Ya, ini engineer-nya ya, yang melakukan kerjaannya. Di sini terlihat kalau dari sertifikasinya, dari sisi NP Enterprise itu ngurusin networking, routing switching. Dia harus tahu tentang teknologi networking-nya dulu, lalu baru ke security. Dia harus paham security-nya. Jadi dia paham networking-nya, lalu paham security-nya. Ini karena saya ambil dari jenis-jenis pekerjaan cyber security, ada juga cyber security instructor. Lalu ada manager dan project manager. Manager, ini dia harus tahu tentang security secara umum, harus tahu juga aturan. Dia harus tahu juga standar-standar dan seterusnya. Di project manager itu juga hampir mirip, tapi di project manager lebih ke arah teknisnya. Lalu ada juga researcher, cyber security technician, ini mirip seperti yang engineer ini. Lalu developer, lalu forensic computer analysis. Nah, ini kerjaannya seperti analis yang tadi, tapi kalau analis tadi yang real time, yang melakukan pengecekan traffic yang lewat dan seterusnya. Kalau ini forensik itu juga sudah terjadi. Ini kenapa nih? Misalnya ada serangan atau ada malware dan seterusnya. Ini malware dari mana? Siapa yang menyerang dan seterusnya. Lalu ada juga incident responder. Nah, ini jika terjadi insiden, terjadi sesuatu, terjadi penyerangan, harus ngapain? Itu dia. Sedangkan penetration test itu yang melakukan tes, dia melakukan attack, penyerangan. Dia mensimulasi penyerangan. Jadi untuk kita tahu jaringan kita aman atau tidak dari serangan, kita harus tes. Kita coba serang dulu. Diserang, bisa menangani atau tidak. Ini tugasnya penetration test. Lalu ada risk advisor dan security and compliance auditor. Ini yang mengecek ya. Ini mengecek sudah betul atau belum, tingkat security-nya setinggi apa dan seterusnya. Itu kira-kira bayangannya tentang pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan di cyber security. Ini yang orang baiknya. Terakhir, masih ingat ini siapa? Kalau yang tahu ini kelihatan umurnya ini. Mungkin yang muda-muda sudah tidak pernah lihat ini ya. Ini Bang Napi namanya. Kata Bang Napi, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Nah sama, di networking atau di komputer atau di IT, penyerang itu bukan hanya karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Yaitu ada vulnerable, ada kelemahan, ada celah. Nah kita harus tahu di mana celahnya, dan kita harus tahu bagaimana attacker mencari celah, atau attacker biasa menyerang di bagian mana. Minimal itu, karena kita tidak akan bahas detail, tidak fokus, kita hanya ingin tahu secara umum. Jadi kita harus tahu secara umum tuh attacker menyerang di mana. Nah, nanti secara detail kita akan bahas di bab 3 tentang common threat. Penyerangan-penyerangan yang biasa terjadi, menyerang apa? Kita perlu tahu. Lalu biasanya attacker ini menyerang apa sih? Apa yang diserang atau apa yang diambil
atau apa yang dilakukan? Yang pertama, dia bisa melakukan mengambil data. Mengambil data, informasi, bisa data personal, bisa username, password, informasi sensitif tentang keuangan, nomor rekening, alamat, dan seterusnya, dan lain-lain. Itu informasi yang bisa diambil. Selain mengambil informasi, attacker juga bisa melakukan penyerangan untuk melumpuhkan suatu sistem. Jadi, yang biasa dilakukan attacker, yang pertama mengambil data informasi, yang kedua adalah merusak. Nanti contoh-contohnya kita bahas di chapter 3. Oke, untuk awal ini saja intronya tentang cybersecurity. Nanti kita diskusikan di kelas. Apa yang belum paham, bagian mana yang tertarik, dan ingat, yang ada di materi silahkan dipelajari. Karena tidak semuanya yang saya sampaikan di sini ada di materi, begitu pula yang di materi tidak semua saya sampaikan di sini. Silahkan dibaca materi sampai selesai. Sampai ketemu di diskusi. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.